Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Septian dengan NIM 24102035. Eh, di sini saya menjelaskan yaitu proyek UAS, analisis dan perancangan sistem apotek online. Di sini saya sebagai ketua serta mengontrol anggota-anggota dan membuat Figma atau desain prototype. Nah, di sini ada kelompok saya yaitu saya sendiri, Aziz, Pandu, Bintang, Vero, Anggun, Dewi, serta Salma. Kita langsung ke bab 1 yaitu sistem planning. Sistem planning ini bertujuan untuk menentukan arah serta dasar pengembangan sistem. Hasil yang diharapkan dari tahap ini termasuk dokumen tujuan dan ruang lingkup proyek yang menjelaskan sasaran dan batasan pengembangan sistem apotek online serta daftar fitur utamanya dan dokumen perencanaan proyek. Tahap perencanaannya yaitu mencakup estimasi waktu dan tahap pengembangan sistem sebagai acuan untuk pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan pengguna. Pada analisis kebutuhan pengguna ini ada dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Tujuannya yaitu untuk menemukan dan mencatat semua kebutuhan sistem. Dokumen persyaratan kebutuhan software SRS yang dihasilkan terdiri dari daftar kebutuhan sistem fungsional dan non-fungsional, termasuk diagram use case yang menunjukkan interaksi pengguna dengan sistem dan activity diagram yang menjelaskan alur proses utama dalam sistem apotek online. Yang kedua yaitu perancangan desain aplikasi. Pada tahap ini berfokus pada kebutuhan sistem ke dalam rancangan teknis dan visual atau hasil dari desain atau UI UX untuk memastikan bahwa sistem mudah digunakan. Desain kelas diagram untuk menunjukkan struktur dan hubungan antar kelas dan desain arsitektur sistem serta struktur basis datanya yang merupakan dasar implementasi aplikasi. Di sini ada project schedule pada nomor 1 yaitu perancangan aplikasi. Itu output pekerjaannya untuk dokumen perencanaan proyek atau project plan. Ini kita kerjakan di minggu 1. Begitu juga dengan menentukan tujuan dan ruang lingkupnya itu ada di minggu 1. Untuk menyusun timeline dan pembagian tugasnya juga minggu 1. Nah, ini analisis kebutuhan pengguna, yaitu dokumen kebutuhan pengguna sistem apotek online. Ini kita kerjakan pada minggu kedua, serta pengalian kebutuhan atau wawancara. Kita kerjakan juga di minggu 2. Masuk ke minggu 3, kita menyusun dokumen kebutuhan sistem atau dokumen SRS. Terus analisis sistem yang diusulkan atau sistem apotek online itu kita kerjakan di minggu ketiga, serta perancangan use case diagram juga minggu ketiga. Untuk perencanaan BPMN nya itu masuk ke minggu 3 juga kita kerjakan, serta perancangan kelas diagramnya di minggu ketiga juga. Untuk perencanaan desain atau aplikasi kita kerjakan pada minggu terakhir atau minggu 4, serta perancangan struktur basis datanya kita kerjakan juga di minggu keempat. Dan yang terakhir yaitu perancangan UI UX atau desain antarmuka dan prototype aplikasi kita kerjakan paling akhir. Kenapa paling akhir? Karena kita menunggu
use case, diagram, dan lain-lainnya. Nah, ini project team. Saya sebagai project manager yaitu untuk mengelola dan mengkoordinasi seluruh aktivitas proyek sistem apotek online dan lain-lain. Nah, ini yang kedua yaitu sistem desain atau fungsional requirement. Aktornya yaitu pelanggan. Pelanggan merupakan aktor utama dalam sistem apotek online yang berperan melakukan proses pemesanan obat secara online. Pelanggan dapat melakukan pendaftaran akun masuk ke dalam sistem untuk mengakses layanan yang tersedia. Setelah berhasil masuk, pelanggan dapat mencari obat berdasarkan nama atau kategori, melihat detail informasi obat, serta melakukan pemesanan obat melalui aplikasi. Apabila itu obat memerlukan resep dokter, pelanggan dapat mengunggah berkas resepnya itu untuk diverifikasi oleh apotekernya. Dan selanjutnya pelanggan dapat melakukan pembayaran secara online serta memantau status pesanan secara real time dan melihat riwayat pesanan yang dilakukan. Untuk tabelnya yaitu seperti ini. Ini ada validatornya, bisnis analis, terus ada fungsional requirement-nya, pelanggan dapat melakukan pendaftaran akun, serta requesternya. Ini requester ini seperti orangnya, itu ada Bu Rahmasari. Yang kedua aktornya yaitu apoteker. Apoteker merupakan aktor dalam sistem apotek online. Ini sangat diperlukan oleh apotek karena kalau tidak ada apoteker, apotek tidak akan berjalan karena tanggung jawabnya sangat besar untuk proses pengelolaan resep dan pemesanan obat. Apoteker memiliki akses untuk melihat daftar resep yang dikirimkan oleh pelanggan, melakukan verifikasi resep dokter, serta menyiapkan obat sesuai dengan pesanan yang telah divalidasi. Selain itu, apoteker dapat memperbarui status pesanan menjadi siap dikirim dan mengelola stok obat agar ketersediaan obat dalam sistem tetap akurat. Untuk tabelnya yaitu seperti ini, sama seperti tadi, tapi fungsional requirement-nya berbeda. Apoteker dapat melihat daftar resep yang masuk, yaitu requesternya atau orangnya yaitu Buzihan, validatornya bisnis analisnya. Yang ketiga admin. Admin merupakan aktor dalam sistem apotek online yang berperan dalam pengelolaan data obat, data pengguna, data pesanan, melihat detail pesanan, serta laporan penjualan sesuai dengan fungsi yang ada di dalam sistem. Sama tabelnya seperti yang di atas. Yang beda adalah fungsional requirement-nya. Admin dapat mengelola data obat. Terus yang keempat yaitu kurir. Kurir merupakan aktor dalam sistem apotek online yang memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan pesanan, melihat daftar pesanan, dan memperbarui status pengiriman obat kepada pelanggan. Ini juga sama tabelnya seperti yang di atas, cuma yang berbeda kurir dapat melihat daftar pesanan yang harus dikirimkan. Nah, ini ada use case diagram, yaitu aktornya ada 4, ada 5 yaitu pelanggan, apoteker, kurir, admin, sistem pembayaran. Nah, di pelanggan ini kita bisa menambahkan ke keranjang, melacak status pesanan, melihat katalog obatnya, registrasi pelanggan, cek obat, memasukkan pembayaran, serta mencari obat yang dibutuhkan. Pada apoteker ini, pada pelanggan juga kita bisa login, dan sama apoteker juga bisa login, serta memvalidasi resepnya, menyiapkan pesanan, mengelola stok obat. Terus ke kurir ini bisa login dan bisa melihat daftar pesanan serta update status pengirimannya.
Terus admin ini mengelola data obat, terus melihat laporan penjualan, terus mengelola pesanan, dan mengelola data pengguna. Ini sistem pembayarannya yaitu memproses pembayaran, terus mengkonfirmasinya. Sebelum mengkonfirmasi pembayaran ini, kita bisa melihat pesanannya. Kalau pesanannya sudah sesuai, terus kita bisa konfirmasi pembayarannya. Dan terus si apotekernya bisa melihat update statusnya, siap dikirim ataupun siap dikirim ataupun sudah bayar. Terus ini activity diagram atau BPMN. Ini untuk yang menambahkan ke keranjang. Terus ini melacak status pesanan. Ini sama halnya seperti tadi, ini cuman kita lebih jelaskan lagi. Ini melihat katalog obatnya, yaitu seperti membuka menu katalog obat, terus mengirimkan pembinaan katalog obat ke sistem, terus sistem menerima permintaan katalognya, sampai ke pelanggan melihat dan menjelajahi katalog obatnya. Ini juga ada registrasi pelanggan, mulai dari pelanggan membuka menu registrasi sampai ke menampilkan notifikasi kesalahan ataupun menampilkan notifikasi sukses kepada pelanggan jika bisa login ataupun tidak. Ini juga ada login pelanggan yang kita awali dengan pelanggan membuka menu login, terus sampai menampilkan login gagal ataupun login berhasil. Ini apoteker ini sangat banyak, yaitu menampilkan notifikasi resep masuk sampai ke menampilkan pesan verifikasi berhasil ataupun resep ini berhasil diverifikasi oleh aplikasi kami. Ini menyiapkan pesanan. Apoteker membuka menu pesanan masuk sampai menampilkan pesanannya itu sukses atau berhasil. Ini juga ada login apoteker. Ini untuk admin ini membuka menu login sampai menampilkan login gagal atau login berhasil juga. Ini sama seperti yang login di atas. Ini untuk melihat laporan penjualan. Admin membuka menu laporan penjualan, terus sampai menampilkan laporan penjualan. Ini mengelola pesanan juga. Admin bisa membukanya, terus bisa menampilkannya gagal atau berhasil. Ini untuk pelanggannya. Ini sequence diagram. Kita login ini pelanggan login, input data login sampai mempunyai pelanggan. Ini kelas diagramnya, yaitu ada user, pelanggan, apoteker, admin, obat, pesanan, keranjang, terus ada item, ada resep, ada data pesanan, ada pembayaran, dan kurir. Untuk data modelnya yaitu seperti ini. Tanggal pesanan 1/10/25, status pesanannya diproses atau sedang menunggu. Terus ini ada namanya serta alamat dan provinsi dan kotanya serta negara dan alamat kode posnya. Ini juga ada emailnya serta password. Ini email yang digunakan untuk login, untuk membuat akun.
Nah, terus ini untuk penjelasan, obatnya itu untuk apa? Untuk menurunkan demam atau meredakan nyeri ringan, atau hanya untuk mengobati infeksi bakteri, atau memperkuat sistem imun. Ini sama seperti yang di atas. Non fungsional requirementnya yaitu operasional. Yang pertama, sistem apotek online harus dapat digunakan oleh pelanggan, apoteker, kurir, dan admin tanpa batasan waktu maupun lokasi, selama tersedia koneksi internet dan lain-lain. Itu adalah sistem wajib, menyediakan tampilan berbasis web yang sederhana, mudah dipahami, serta dapat menyesuaikan tampilan pada perangkat komputer maupun smartphone. Ini performance, sistem harus dapat memproses obatnya itu selama 5 detik, dan sistem harus dapat menangani minimal 100 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa ataupun seperti nge-frame ataupun nge-lag. Ini untuk security-nya, setiap pengguna memiliki fitur login di sistem, atas nanti disimpan dalam bentuk terenkripsi. Terus sistem mencegah orang yang tidak berhak mengaksesnya. Ini hardware-nya, sistem dapat dijalankan pada komputer dengan spesifikasi minimal prosesor Intel Core i3 atau setara, terus minimal RAM 4, penyimpanannya 128. Development platformnya, sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang mendukung pengembangan aplikasi berbasis web. Terus sistem menggunakan DBMS relasional, misalnya MySQL untuk pengolahan datanya. Datanya ini pelaksanaan pengembangan sistem apotek online disesuaikan dalam waktu perkuliahan pada mata kuliah analisis dan perencanaan sistem. Ini penyelesaiannya proyek dibagi ke dalam beberapa tahap agar setiap proses dapat berjalan secara struktur. Project scope-nya yaitu mencakup seluruh proses sistem yang berjalan secara online dengan apotek yang merupakan pelanggan, admin, apoteker, dan kurir. Sistem ini dikembangkan untuk menyediakan layanan pemesanan obat secara online, mulai dari pencairan obat, pengunggahan resepnya, pemesanan pembayaran, hingga pelacakan status pengiriman. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk menjabarkan gambaran proyek yang berjudul analisis dan perancangan sistem apotek online. Terima kasih atas petunjuk dan arahannya, dan terima kasih sudah melihat video ini, serta terima kasih untuk Bapak Haris sudah membimbing kami selama semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.